kembali lagi bersama saya Olivia Sofiani Sasono dengan NIM 22101011075 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wahid Hasim Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan terkait pernikahan dini yang sedang marak-maraknya pada masa sekarang. Pernikahan dini adalah sebuah bentuk ikatan atau pernikahan yang salah satu kedua pasangan tersebut berusia di bawah 18 tahun atau sedang mengikuti pendidikan sekolah menengah atas. Nah, untuk faktor-faktor penyebabnya, yang pertama faktor ekonomi, yang kedua faktor pendidikan, yang ketiga faktor orang tua, keempat media massa dan internet, kelima biologis, keenam hamil di luar nikah, dan yang terakhir faktor adat. Nah, untuk dampaknya itu ada dampak negatif dan dampak positif. Untuk dampak negatif yaitu kehilangan masa remaja. Jika teman-teman Anda menikmati liburan dan pergi kumpul di berbagai daerah, mungkin Anda harus gigit jari ketika suami atau istri Anda tidak mengizinkan atau Anda telah memiliki anak yang tidak mungkin diajak berpergian jauh. Nah, yang kedua, sisi kesehatan, terutama untuk wanita, sangat beresiko. Hamil di saat usia masih muda sangat berbahaya untuk persalinan dan kesehatan rahim. Yang ketiga, pendidikan. Tentunya jika Anda menikah pada usia dini akan mengorbankan pendidikan di mana di usia Anda mungkin belum sepenuhnya lulus SMA. Nah, untuk dampak positifnya, yang pertama berpikir lebih dewasa. Orang yang telah menikah cenderung memiliki pikiran yang lebih dewasa dalam tindakan dan perilaku. Kedua, lebih mandiri. Yang ketiga, memiliki orang terkasih. Tentunya jika Anda menikahi orang yang Anda cintai. Untuk faktor ekonomi, biasanya terjadi ketika keluarga perempuan berasal dari keluarga kurang mampu. Orang tuanya menikahkan anaknya dengan laki-laki dari keluarga mapan. Hal ini tentunya akan berdampak baik bagi perempuan maupun orang tuanya. Perempuan bisa mendapatkan kehidupan yang layak, serta beban orang tuanya bisa berkurang. Faktor pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak, dan masyarakat membuat pernikahan dini semakin marak. Bisa jadi salah satu obat dari fenomena ini. Misalnya, seorang anak mulai belajar di usia 9 tahun. Maka, saat dia menyelesaikan program tersebut, dia sudah berusia 15 tahun. Faktor orang tua, entah karena khawatir anak menyebabkan aib keluarga dan takut anaknya melakukan zina saat berpacaran, maka orang tua yang langsung menikahkan anaknya dengan pacarnya niatnya memang baik untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa. Tetapi hal tersebut juga tidak bisa dibenarkan. Faktor media massa. Disadari atau tidaknya, anak zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya. Hal ini membuat mereka menjadi terbiasa dengan hal-hal yang berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Untuk faktor biologis ini muncul saat media massa dan internet di atas. Dengan mudahnya mengakses informasi tadi, anak-anak menjadi mengetahui hal yang belum seharusnya mereka tahu di usianya. Faktor hamil di luar nikah. Teman-teman semua, kenapa sih saya memisahkan faktor biologis dengan faktor di luar nikah? Karena faktor di luar nikah bukan hanya karena kecelakaan, tetapi juga karena diperkosa, sehingga terjadinya hamil di luar nikah.
Orang tua dihadapkan dalam situasi tersebut pastinya akan menikahkan anaknya, bahkan bisa dengan orang yang sama sekali tidak dicintai oleh anaknya tersebut. Faktor adat. Faktor ini sudah mulai jarang muncul, tetapi masih tetap ada. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan tutur kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.